Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Miracle Menangin. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis dengan prodi Manajemen Bisnis. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau paduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota bermasyarakat ilmiah akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri, sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa dinilai. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan sebagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya. Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus terlibat dalam kontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berubah sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa dapat memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan dekadensi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atas ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik dalam diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dalam satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria yang baik dan buruk. Berton 1997. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Sastra Prateja tahun 2002. Pancasila sebagai sistem etika berdasarkan penilaian baik atau buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Meskipun nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Nilai yang pertama yakni ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Sesuatu perbuatan baik dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan.
Nilai kedua yakni kemanusiaan. Sesuatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani. Sedangkan keadaban mengindikasi keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup. Karena itu, sesuatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Dari nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, contohnya seperti tolong-menolong, penghargaan, kerjasama, dan lain-lain. Nilai yang ketiga yakni persatuan. Perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan, karena sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama. Namun, apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa, maka pandangan dari etika Pancasila bukanlah merupakan perbuatan baik. Keempat yakni kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tingkatan atau tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dengan banding mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Namun, perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah dan kebijaksanaan. Nilai kelima yakni keadilan. Nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Sesuatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut Kohlberg, keadilan merupakan kebijakan utama bagi setiap pribadi masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Baik, sekian dari materi tersebut yang saya jelaskan tadi. Materi tersebut saya ambil dari bab 7 dari buku Pancasila. Terima kasih.